Ustadz bilang, maaf kalau kita itu nyediain rujakan atau ibaratnya sesajen. Teteh udah pertama kali masuk ke kampung ini. Teteh bikin kayak gitu otomatis menarik semua untuk datang karena mereka disuguhin. Jadi ibaratnya kalau misalkan orang yang bikin rumah 2 lantai itu katanya di situ pamali, disebut pamalinya tuh jadi bakal kayak gampang gitu ya kena kayak begitu. Terus kalau udah kena sakitnya itu nggak akan sembuh-sembuh gitu, bahkan nurun. Nah betul Kak, itu kenyataannya mamah itu dari tahun 79 sakitnya sampai sekarang. Sampai saat ini. Jam 10-an aku keluar rumah, di jalan tuh kayak ada yang itu lagi posisi nyetir di tengah jalan. Penglihatan gelap Kak. Gelap gitu posisinya. Bahaya banget tuh. Dan singkat cerita Kak, ujiannya yang paling berat di aku pindah ke rumah yang ini aku di usia hamil 7 bulan, bayi aku meninggal. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman atau kejadian ketika dia ini baru pindah rumah. Nah, di sini udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja. Ada Mbak Tika. Mbak Tika, apa kabar Mbak Tika? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, Mbak Tika ini baru pindah rumah, dan seharusnya rumah baru itu kan membawa kita kebahagiaan yang baru juga. Tapi ini berbeda karena malah menjadikan malapetaka untuk kehidupan Mbak Tika dan juga keluarga selanjutnya. Nah, sebenarnya ada apa di rumah ini, Mbak? Jadi awal mulanya aku pindah ke situ, yang aku tahu ya, kalau misalkan kita pindah ke rumah baru itu ya syukuran pengajian seperti biasa ya Kak ya. Cuman di situ syukurannya disisipkan dengan kita itu harus bikin sesajen, rujakan. Gitu. Jadi ada rujakan yang dikhususkan disiapkan, rujakan pakai nampan kayak kopi, bajigur, roti kering, makanan pasar atau apalah namanya, sama air kelapa sama air bunga. Yang itunya nanti si nampan rujakan itu disimpan di goa Kak. Goa itu dapur buat nyimpen beras sama hasil panen sawah gitu ya. Itu benar-benar di awal banget. Di awal. Pindah rumah itu ya. Hari pertama kita beres-beres, besoknya langsung syukuran gitu. Dan setelah itu banyak kejadian-kejadian yang mulai berubah hidup ya. Berubah hidup drastis, banyak kejadian-kejadian yang terjadi sama keluarga aku, itu kejadian fisik sakitnya, kejadian materi aku mulai habis, dan akhirnya endingnya yang paling parah sampai anak aku meninggal. Anak aku meninggal ya. Wow. Dan kayaknya ini bakal panjang sih guys. Tapi gue penasaran juga ya sama ceritanya Mbak Tika. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mbak Tika nih, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Tika mengenai rumah barunya nih, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri, kita mulai. Awal ceritanya itu kami memutuskan tahun 2021 pindah ke rumah ini. Beda kota ya kayak gitu. Pindah ke rumah ini tuh tahun 2021, ini kebetulan masih rumah mertua. Nah, kenapa sih suami merekomendasikan pindah ke situ? Karena pikirnya, aduh sayang banget ya rumah masa kecil gitu. Itu rumah tuh udah kayak kosong tuh 5 tahunan. Udah nggak diisi 5 tahunan. Sebenarnya kita udah survei ya.
kayak beberapa bulan kayak lihat-lihat dulu lah ke sana. Kebetulan kan aku pengen nyari tempat usaha juga. Dulu aku buka rumah sehat. Enak nih kayaknya buka rumah sehat di sini. Cuman emang barang-barang semua plek masih penuh di situ gitu ya, belum kosong gitu rumahnya. Nah, singkat cerita kita pindah 2021 itu di bulan Oktober. Kita pindah ke situ, masih inget banget. Nah, pindah ke situ beres-beres lah gitu ya. Pertama kali pindah, besoknya tuh kita langsung syukuran rumah kan. Sorry ya, jadi ke belakang lagi. Syukuran rumah itu kita mesti nyiapin rujakan disebutnya ya, kayak sesajen lagi lah gitu ya. Adat istiadat di sana tuh harus ada kayak kelapa muda, terus rujakan kayak kopi, bajigur, roti kecil, entah makanan-makanan kayak pasar kayak gitulah. Aku nggak paham, cuman kayak pakai tempat nampan kayak gitu ya, udah disiapin gitu gelas-gelas kecil ya. Aku oke aja lah, ngikut-ngikut aja kata mertua. Kita mah iniin menghormati adat istiadat di situ ya. Bukan berarti istilahnya aku percaya atau musyrik di situ. Ini terus digimanain gitu aku tanya. Terus ini ada air kembang segala. Ini air kembang ini harus iniin katanya, cipratin ke ujung-ujung rumah. Ini air kelapa apa ya udah disimpan lah di goah. Sebutnya goah itu Kak dapur, tapi bukan dapur tempat kita masak. Jadi kalau setiap orang kampung di sana tuh kan mereka rata-rata pada punya sawah sendiri nih Kak. Jadi mereka simpan hasil sawah, pare, beras itu di goah. Gitu. Jadi sebutnya goah gitu ya, dapur nyimpen itu tuh beras kayak gitu. Nah, si sesajen itu Kak atau si rujakan itu tuh disimpan di sana. Rokok si rokoknya itu mesti kayak udah dibakar, si rokoknya disimpan di situ sama nampannya. Nah udah itu, terus kata mertua ini mesti bikin kayak begini tuh kalau bisa rutin tiap malam Jumat lah gitu kan ya. Aku nggak iya aja lah depan mertua, maksudnya menghormati beliau. Iya nek gitu, aku bilangnya nenek gitu kan, iya nek gitu. Nah aku nggak bikin. Nah udahlah, karena suami aku juga nggak terlalu percaya juga Kak sama hal kayak gitu ya Kak. Ya udah kita lempeng-lempengan aja. Emang sih sebenarnya Kak, aku pindah ke situ tuh tetangga-tetangga, saudara-saudara di situ pada bilang, beneran mau tinggal di rumah ini? Aku berinisiatif untuk beli rumah itu teh. Beneran mau tinggal di rumah ini? Kenapa gitu ya teh? Kenapa begitu Bu? Aku nanya. Rumah ini tuh setiap orang yang lewat aja juga, lewat maghrib nggak ada yang berani lewat sini. Ibaratkan daripada kan jalan raya ya, jalan raya kampung gitu, pas banget rumah tuh. Daripada jalan raya itu lebih baik muter gang ke belakang. Saking nggak maunya lewat rumah itu katanya. Kenapa kok Neng mau tinggal di sini? Ya aku pikir karena kan rumah orang tua suami aku bilang itu. Jadi udah banyak banget Kak yang ngasih tahu dan kayak ngasih tahu ini rumah gini-gini loh, ini rumah ada penampakan loh. Sebulanan. Sebenarnya dari awal-awal yang minggu pertama, kedua, ketiga tuh aman-aman aja sih ya gitu. Kita pindah ke situ sama anak yang nomor 4. Pindah ke situ masih kecil, dia masih 2 tahunan. Cuman kayak di awal-awal tuh anak pertama pindah sakit panas. Tiap malam dia nangis gitu kan. Terus udah sakit panas, besoknya kayak sakit perut, ada aja gitu sakit-sakit apa gitu ya. Cuman kita pikirnya kayaknya ini lagi adaptasi rumah kayaknya gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa, ke dokter biasa. Terus ada bilang kayak dukun beranak lah kayak gitu, Pak Raji gitu ya. Kalau di kampung tuh, Neng ini kayaknya harus disambat nih sama yang nempatin rumah katanya gitu. Oke, itu siapa yang ngasih tahu? Jadi kayak Pak Raji yang di kampung gitu ya. Kan udah dibawa ke dokter masih aja kayak begitu gitu Kak. Kayak diurut kayak apa ini sambat. Soalnya ini yang nempatin rumah gini-gini. Cuman aku tuh kayak nggak percayalah hal-hal kayak gitu ya. Nah, yang paling ininya tuh pas pindah ke situ Kak. Nah, setelah 1 bulanan Kak. Masih inget banget malam itu malam Jumat Kliwon. Masih inget banget. Sekitar jam 1 jam 2-an. Aku tuh kayak ada yang narik selimut gitu loh. Aku bangun ya. Astagfirullahaladzim. Langsung merinding deh. Jadi di depan aku tuh lemari, ini kasur kita, ini lemari, depan lemari tuh berdiri Kak, kayak begini. Laki-laki, pakaiannya tuh kayak zaman dulu tuh, zaman Wiro Sableng, bajunya warna putih, sama kayak Wiro Sableng warna putih gitu, diikat kayak gini. Di sini pakai ikat putih juga, rambutnya dia putih, uban segini, putih, ininya putih, janggutnya, kumisnya putih. Tapi mukanya bersih kayak orang aja, gimana kayak orang. Cuman dia kayak begini, senyum. Gini dia diem. Cuma tatapannya tuh ngeliat terus ke aku gitu.
Aku ngebangunin suami sebelah kiri aku. Pap, ada orang, Pap, ada orang. Mana dia tuh gitu. Itu orang. Cuma dia kayak, mana orang? Udah. Nih, selimut lagi. Tidur. Shh, tidur. Dia tuh malah kayak gitu, tidur. Nggak bisa tidur, karena emang kelihatan. Ya, kalau lagi tidur diliatin orang gimana lah kayak gitu. Terus aku sadar banget, nggak mungkin itu orang. Orang dia mau masuk kemana, orang dikunciin semuanya gitu mikirnya. Itu Kak, sampai keringet dingin. Sampai kayak, udah nggak kebayang lah kayak gimana, karena udah meremin, nutupin pakai selimut, dibuka, masih ada. Iya. Dan itu Kak, intensitas hilangnya dengar suara azan subuh nggak ada. Baru hilang dia? Baru hilang. Lama ya? Lama banget Kak. Serius itu, merinding banget. Aku buru-buru pas dia nggak ada, aku buru-buru bangun, buru-buru aku ke air wudhu gitu ya. Langsung buru-buru sholat, cuman apa ya yang aku tadi lihat, siapa gitu. Terus aku serius langsung ngobrol lagi sama suami aku. Aku baru sekarang loh, kata aku, diliatin kayak begini. Dan aku tuh tahu banget ini bukan orang, nggak mungkin orang. Pas tadi subuh hilang loh Pap, kata aku teh. Aku bangun gitu ya, tapi Pap kan belum bangun, itu orang itu masih ada. Tapi kok Pap nggak lihat, kata dia tuh. Ya aku juga nggak tahu, nggak paham gitu ya. Udah nih, singkat waktu dari situ udah. Nah mulai Kak, dari situ ternyata mulai ini ada penampakan. Jadi sering? Iya, jadi sering. Aku tuh orangnya sebenarnya nggak terlalu yakin atau nggak terlalu mengamini masalah horor-horor. Aku sebenarnya enggak. Dan aku tuh orang yang sangat-sangat penakut banget lah. Iya. Sangat penakut kalau tengah malam bangun pengen ke kamar mandi karena di luar kamar harus bangunin suami. Nah, akhirnya singkat cerita, besoknya abis dari situ beberapa hari dari situ masih inget asar ya Kak, udah sholat asar tuh. Aku tuh kayak apa ya, ngelihat ada suara-suara, ngedenger kayak ada suara-suara kayak dug-dug gitu dari kamar depan. Jadi kamar itu ada 4 kamar Kak. Kamar yang pertama deket tempat usaha aku itu diamin sama anak aku. Ini aku yang kedua. Yang ketiga seberangnya itu kamar bekas mertua. Iya. Nah, yang keempat itu dipakai musola. Kamar bekas mertua itu aku nggak otak-atik. Aku nggak ganggu, barang-barangnya masih ada di situ gitu kan, karena dari awal kita ke situ masih penuh barang ya Kak ya. Aku cuman otak-atik yang lain doang. Jadi aku pun nggak pernah buka-buka juga, karena aku pikir biarinlah kalau nanti mertua aku datang ke situ, beliau tidur di situ gitu. Aku pikir. Nah, ada suara dari situ kayak ketok-ketok pintu. Kalau mau ketok pintu itu suaranya ke pintu ya kan. Yang aku tahu di dalam itu Kak nggak ada yang dari kayu. Jadi rumah itu tuh Kak, uniknya semuanya itu betonan, dicor. Oh iya. Jadi kayak misalkan bikin etalasenya, tempat TV atau tempat make up, kasur pun dicor Kak. Jadi cuma pakai kasur di atasnya doang. Jadi nggak ada kayu-kayu gitu. Aku dengerin nggak di pintu gitu suaranya. Sampai 3 kali suara kedengeran. Aku itu posisinya sore itu ada diam di ruang tengah lagi nonton TV. Nggak ada siapa-siapa, sama anak aku aja berdua. Terus yaudahlah. Nggak ada nih, suaranya hilang. Nah, abis dari situ, udah maghribnya, nih udah sholat maghrib, kan pinggir kamar aku tuh lewatan gang. Ada suara kayak ayam kecil Kak, gitu. Ciak gitu, anak ayam. Kok anak ayam sih? Kan nggak ada kandang ayam. Di belakang ada kandang ayam, depan tuh jalan-jalan gitu. Abis itu Kak, kelihatan. Aku keluar dari kamar, kelihatan pas pintu antara ini tuh pintu dapur, terus langsung kamar mandi gitu. Jadi kalau buka pintu dapur tuh aku langsung kamar mandi. Di depan pintu dapur itu ada perempuan berdiri Kak. Rambutnya itu kayak basah gitu. Terus mukanya itu pucet banget gitu. Mukanya pucet tapi bajunya tuh warna putih. Tapi dari arah sini sampai ke bawah tuh kayak kotor-kotor darah gitu. Dari sini ke sini tuh. Dia berdiri, cuman kayak yang pucet, nggak tahu ngelihat ke arah mana, tapi kayaknya nggak ngelihat ke arah aku juga sih. Dia berdiri di situ gitu. Kaget lah Kak gitu. Aku buru-buru tutup kamar lagi. Apa sih itu? Benar nggak sih yang aku lihat gitu? Astagfirullah. Nah, semenjak dari situ Kak, setiap ada suara anak ayam, selalu ada kuntilanak. Selalu ada penampakan perempuan, gitu. Setiap ada suara itu, jadi kayak udah warning nih kalau denger, aduh takut lihat apa lagi gitu, kayak gitu. Pokoknya
Merinding banget. Nggak cuman itu, yang penampakan perempuan waktu itu juga udah lewat malam ya Kak. Aku mau tutup gorden. Di depan itu kan ada kursi kayak sofa disimpan di depan gitu ya, di teras. Di teras itu pas aku mau tutup ada perempuan Kak lagi duduk di ya sofa kayak gini. Dia duduk tapi dia bawa bayi. Cuman dia kayak begini, rambutnya nutup gitu ke sini. Nah, dia bawa bayi kayak begini. Aku perhatiin, bukan orang deh kayaknya. Karena lihat-lihatnya kayak gitu kan penampakannya. Bajunya masih putih, ininya kotor gitu, bawahnya kotor. Tapi dia bawa bayi. Udah, aku buru-buru tutup gitu. Jadi selalu bilang sama suami kalau aku tadi lihat ini, tadi lihat itu. Nah, terus dari situ ada lagi kayak mulailah kayak ada lubang tuh di atas, di dapur tuh ada lubang di atas langit-langit ya. Udah ditutup Kak, kebuka lagi. Udah ditutup, kebuka lagi. Tapi setiap udah kebuka pasti malamnya berisik. Berisiknya apa tuh? Kenapa tuh? Berisik kayak ada suara yang lalu lalang jalan kaki gitu. Sedangkan kita itu bukan dua lantai, enggak. Nah, kenapa nggak 2 lantai? Karena ceritanya begini Kak, dulu itu di kampung itu tuh hanya satu-satunya rumah mertua yang 2 lantai. Ceritanya. Nah, udah dikasih tahu katanya nggak boleh di sini itu bikin rumah 2 lantai. Oh, nggak boleh katanya seperti itu. Nah, menurut cerita mertua kena lah santet kiriman. Ya, wallahu alam ya dari siapa-siapanya. Nah, beliau jatuh sakit sampai kena mentalnya Kak. Terus katanya, kata yang ngobatinnya, si makhluk itu, si yang kirimnya itu bilang itu santet itu akan turun sampai ke 7 turunan. Jadi ibaratnya kalau misalkan orang yang bikin rumah 2 lantai itu katanya di situ pamali, disebut pamalinya tuh jadi bakal kayak gampang gitu ya, kena kayak begitu. Terus kalau udah kena sakitnya itu nggak akan sembuh-sembuh gitu, bahkan nurun. Nah betul Kak, itu kenyataannya mamah itu dari tahun 79 sakitnya sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai saat ini. Dan istilahnya ya walaupun berangsur mulai agak membaik setelah pindah rumah ya gitu. Dan itu betul Kak, ke anak yang pertama. Ke kakak suami yang pertama kena mentalnya juga sama sampai ke RSJ, tapi udah sembuh setelah menikah. Setelah itu ke anak yang kedua turun kena mentalnya juga sama, sakit bahkan sampai sekarang masih kontrol bolak-balik. Nah kebetulan suami anak ketiga gitu. Jadi kita kayak wah, jadi langsung aku sebetulnya awalnya nggak tahu Kak cerita itu. Aku nggak tahu, suami nggak cerita, mertua juga nggak cerita. Cuman lah karena seringnya makin kelihatan penampakan, aku mulai nanya kan ke suami aku kenapa. Suami aku nggak bilang sih, takutnya karena aku kalau bahasa Sundanya borangan, penakut gitu ya. Suami aku nggak cerita, itu cuman kayak selewat-selewat doang lah kayaknya itu mah. Nah, jadi suatu hari tuh sampai kayak kena banget ke fisik aku. Aku suatu hari tuh lagi kerja mobile biasa gitu, jalan keluar, lagi ngebonding orang. Sebenarnya itu siang ya. Siang lah, masih di bawah jam 12-an, jam 10-an. Jadi kan aku biasanya usaha aku yang di rumah itu tutup jam 9. Nih aku mulai mobile jam 10-an. Jam 10-an aku keluar rumah, di jalan tuh kayak ada yang itu lagi posisi nyetir di tengah jalan. Kayak gitu tuh kayak langsung si mata tuh penglihatan gelap Kak, gelap gitu posisinya. Bahaya banget tuh. Itu penglihatan gelap dan kayak yang kabur, untungnya masih bisa minggir, terus langsung kayak nelfon suami, wah tadi begini gitu kan, kenapa ya gitu. Ya udah baca-baca aja istighfar apa. Ya udah oke. Nah terus abis dari situ ternyata intensitasnya makin sering. Kayak malam, pokoknya setiap udah maghrib Kak, jam-jam dari jam 7 malam ke atas, itu aku kayak udah ngerasa, kalau badan mah udah kerasa banget kayak merinding gitu Kak. Kayak ngerasa merinding, terus kalau ke dapur, kalau yang paling takut banget tuh kalau udah jalan ke dapur, kamar mandi malam, atau ke arah depan ngelewatin kamar mertua. Udah kayak kerasa banget itu kayak merinding kayak gitu tuh. Nah, selalu dari lewat jam 7, jam 8 itu aku kena.
Kalau misalkan aku kayak lagi diem aja di kasur, main HP gitu ya, atau lagi kayak gimana tuh, kayak seolah-olah kayak diliatin gitu, ada yang ngeliatin, tapi aku nggak tahu apa ya ini. Kayak ada ini Kak, ada yang jahilin. Kayak ada aja misalkan nih, megang gitu apa, tapi nggak kelihatan gitu kan apa. Nah, yang paling ininya parahnya itu sebelum aku akhirnya panggil Ustadz gitu ya, untuk wah ini udah nggak wajar gitu. Pulang kerja sekitar jam berapa ya? Sekitar jam sebelum maghrib lah, 5:30, emang belum azan maghrib ya. Aku baru aja kunci mobil, aku buka gerbang Kak, tapi aku jatuh pingsan. Itu kata suami aku langsung kayak lemes aja kayak kapas, katanya kamu teh susah banget, katanya di ininya berat banget gitu. Diangkat sama nggak tahu sama berapa orang, cuman kata suami aku itu kamu berat banget katanya. Kalau disebut kayak kapas tuh kayak bener-bener kayak kapas banget, kok susah banget sih sampai kayak gini banget. Biasanya kan emang kayak malam-malam sebelumnya kalau aku lagi kejang atau apa tuh orang-orang juga rame pada datang ke rumah, jadi udah kayak tahu. Besoknya tuh subuhnya aku diinfus, jadi udah sering banget Kak kayak diinfus gitu. Dokter bilang ini kena tipes, tapi cek lab hasilnya bagus semuanya. Dan gitu. Itu semua pada saat tinggal di situ? Pada saat tinggal di situ, di rumah itu. Jadi udah semenjak yang dari awal ketemu kayak gitu ya. Nah akhirnya udahlah kita tuh sebenarnya ketemu sama yang ngobatin ini juga nggak secara sengaja gitu. Ketemu sama Ustadz ini, kita dikenalin sama temen gitu. Nah singkat cerita kita dikenalin sama temen, beliau datang ke rumah. Beliau datang ke rumah itu langsung yang, waduh ini rumah katanya nggak ini banget, penuh banget teh, bukan 1, 2, ribuan katanya yang diam di sini. Ribuan, saya bilang, ini maksudnya gimana Ustadz? Maaf teh, ini ini adalah rumah yang pernah jadi kiriman santet. Dan kiriman santetnya betul-betul ilmu hitam yang tingkatannya tinggi. Gitu. Dan ini belum diputuskan. Beliau bilang gitu. Kalau ingin selamat harus diputuskan. Cuman bilang kayak gitu di awal tuh. Yang kedua, ini tuh rumah ini ada jalan portal goib teh. Jadi kalau disebut lalu lalangnya mereka di kampung itu, ini jalannya rumah. Oh, aku kan nggak paham ya. Tapi Ustadz, aku sebetulnya bukan orang yang kasat mata gitu, bukan orang yang bisa lihat gitu. Cuman yang aku aneh, pertama kali aku pindah ke sini, aku ceritain tadi ada abah-abah yang kayak begini. Nah dari situ aku sering diliatin kuntilanak lah gitu kan, apa dan lain sebagainya. Oh, kalau abah-abah itu katanya beliau itu dulu seorang tokoh yang pertama kali membangun kampung itu katanya. Yang pertama kali membangun kampung itu, terus beliau yang membawa agama Islam ke situ. Terus kenapa datang ke sini? Ternyata datang ke sini tuh katanya di rumah ini akan ada cahaya, bilang gitu. Terus bilangnya katanya di sini masih ada turunan cucunya. Oh, sambil aku nggak ngerti ya, nggak paham maksudnya. Ya udahlah, pokoknya aku minta diberesin gitu ya. Baru di situ suami cerita nih Kak, bahwa betul sih Ustadz bilang, kalau ternyata ibu saya itu adalah korban begini. Lah, kenapa selama ini aku nggak dikasih tahu gitu kan? Nah dari situlah cerita, aku tanya juga sama mertua, ternyata betul sakitnya mertua sampai saat ini begitu gitu ya. Nah akhirnya udahlah, singkat cerita Kak, dari situ tuh si portalnya belum langsung dipindah, belum. Terus dari situ juga istilahnya masih kayak ada tahapan-tahapan. Kenapa sih nggak bisa langsung gitu? Saya nanya. Katanya yang ada di badan teteh terlalu banyak. Jadi katanya dengan kita masuk ke situ pun kita itu udah jadi kayak sarang, semuanya nempel gitu. Terus kalau disebut tulang wangi, aku tuh katanya tulang wangi gitu. Cuman aku kok nggak tahu selama ini gitu. Sebetulnya teteh tuh peka, teteh tuh ada rasa, katanya bisa ngerasain, tapi memang nggak pernah lihat selama ini. Ngerasainnya cuma takut doang, aku polos-polos doang. Nah Ustadz cuma ceritain sampai situ, terus aku gimana? Ya udah fokus hari itu tuh ngebersihin aku istilahnya. Rumah itu kayak cuman ibaratnya di pause lah gitu.
kegiatan apapun hal yang ada di situ di pause gitu, hal goibnya. Aku juga nggak paham ya, karena aku saat itu belum paham apapun, cuman oke aja gitu. Nah terus aku cerita tuh Kak, yang harus ada pas pertama aku datang ke situ harus ada rujakan. Aku cerita sama beliau, iya pantes. Nah Ustadz bilang kayak gitu, kenapa nih Ustadz? Maaf kalau kita itu nyediain rujakan atau ibaratnya sesajen, Teteh udah pertama kali masuk ke kampung ini. Teteh juga bukan orang sini. Di sini di kampung juga sama Teh. Ada gerbang goib di depan. Istilahnya ada buat pagar lah ya gitu. Teteh bikin kayak gitu otomatis menarik semua untuk datang karena mereka disuguhin. Betul. Ya Allah, aku merinding. Sebenarnya dari situ tuh kayak, ya Allah, ini tuh sebenarnya langkah yang salah banget. Betul. Ya Allah. Ya udahlah, dari situ kita mulai paham intinya kita harus belajar agama lebih dalam gitu ya intinya. Udah dari situ ternyata itu mulai awal nih gitu dari semuanya. Dari situ sebenarnya seminggu 2 minggu aman Kak. Aku udah nggak kayak tiba-tiba kejang, tiba-tiba kayak dicekik rasanya gitu ya, nggak aman. Tapi, nah suatu hari aku tuh lagi duduk di ruang tamu. Nah aku lagi duduk di ruang tamu, aku duduk di bawah, di tehel, di keramik, sama anak aku. Aku tiba-tiba kayak ngelihat orang, tapi orang tuh kayak siluet Kak, tembus pandang gitu ya. Si orang itu arahnya dari gerbang, masuk, dia jalan, terus ngitarin rumah aku keliling. Dia keliling gitu ya. Terus dia masuk ke ruangan kerja aku ke depan. Terus dia bawa ini nenteng air di botol. Dia bukalah. Aku kan jualan kayak kayak minuman herbal gitu ya. Si tempatnya itu dibuka sama dia terus dikucurin air yang dia bawa. Itu tuh jelas Kak. Aku ngelihat jelas. Terus dia keluar. Biasa aja buka gerbang, buka pintunya gitu, buka ruangan pintu aku. Terus dia keluar lagi. Tapi cuma siluet itu kayak aja? Siluet. Jadi kayak bening aja gitu. Iya. Tapi kelihatan orangnya. Itu orang ngapain? Gitu. Astagfirullah, apaan lagi ini? Ternyata itu dia kirim. Cuman sih berarti ngecek abis itu? Iya, aku kan tanya Ustadz langsung. Nih, aku cerita. Ustadz, tadi siang ada begini. Oh, Teteh dikirim. Ada paket katanya gitu. Kok paketnya kelihatan? Aku ngelihat orangnya. Udah abaikan orangnya. Kita harus bersih hati, kata Ustadz gitu. Bersihin aja lagi. Tapi ini gimana Ustadz, yang kemarin-kemarin udah bersih belum? Sementara ini di paus Teteh nggak ngerasa apa-apa kan? Enggak. Tapi setelah itu ada kiriman Kak. Bangun Kak. Ibaratnya semuanya. Oh, gara-gara yang tadi itu ya? Iya. Jadi kayak wallahu alam, karena aku nggak tahu ya istilahnya. Jadi tadinya di pause gitu, dia kayak mencet power, bangun semuanya. Sorry, awal ngerasain bahwa itu yang di pause itu bergerak lagi, itu setelah seperti apa? Ada kiriman itu. Itu kan aku ngelihat itu tuh setelah aktivitas aku biasa usaha pagi, aku lagi duduk di situ siang ya. Nah sore Kak, udah asar seperti biasa nih, mau maghrib, mulai Kak kerasa di belakang kayak ada suara buka pintu, ya kan? Terus kayak ada suara yang taktuk-taktuk jalan kaki gitu, kayak gitu. Terus di depan, nah di kamar gitu kan, rame gitu, kayak ada aktivitas lah kayak gimana gitu. Ini apa ya? Wah, terus merinding kan ke badan gitu. Terus anak nangis terus, merinding ke badan gak enak. Terus anak aku yang laki-laki, dia lagi main di depan teras sama temennya Kak. Dia bilang gini, dia sore lagi di situ ya. Mom, katanya kan manggilnya Mom. Tadi Mom kok bolak-balik terus katanya ke tempat aku yang tempat kerja ke depan. Kan jadi kalau ke tempat kerja ke depan tuh aku mesti buka pintu dulu, arahnya keluar gitu. Bolak-balik, Mom kan nggak keluar. Cuma tadi pagi doang gitu di sini. Lihat, lihat Mom bolak-balik. Iya, lihat. Mom bolak-balik terus ke situ. Siapa aja yang lihat? Aku kan tanya gitu, siapa aja yang lihat? Ya ayah sama teman-teman ayah juga lihat. Aneh. Itu yang merinding sih menurut aku gitu kan. Oh, ya udahlah. Tapi sebenarnya mau tahu nggak? Mom nggak keluar loh. Mom di dalam. Masa? Si A langsung kayak gitu. Masa? Karena dia kan tahu kan rukiah apa dan sebagainya. Nah aku tahu. Ya udah. Dari situ udah kayak
ini nggak bener gitu. Udah mah kedengeran suara-suara rame banget Kak, rame kayak di atas suara gedebuk-gedebuk apa, wah udahlah. Nah terus dari situ mulai itu tuh aku ngelihatnya sih jam malam ya, malam jam 9-an aku ke kamar mandi. Jadi posisinya ini dapur, masuk pintu dapur, ini kamar mandi, ini ada pintu lagi yang mau masuk ke goa. Tapi sebelum ke ruangan goa itu ada dapur dulu Kak di sini, dapur bersih gitu. Nah si pintu itu udah kebuka. Aku ngelihat ada sosok nenek-nenek di goa lagi duduk, pakai samping jari, pakai kebaya. Padahal aku tuh kayak nggak ada kursi deh, nggak nyimpen kursi gitu di situ. Cuman ada kulkas doang yang aku simpen di situ. Nah dia tuh kayak lagi duduk gini, tunduk, tapi dia pakai samping gitu ya, kayak pakai samping gitu. Rambutnya dicepol gitu, udah ubanan hitam putih. Aku langsung tutup pintu aja. Karena udah tahu nih, ini bukan hal-hal yang inilah. Udah tutup pintu, buru-buru ke kamar mandi, udah diam di kamar. Terus abis itu Ustadz sampai, aku telepon Ustadz, beliau nginep malam Jumat. Malam Jumat beliau nginep karena saking pengen nyaksiin sendiri katanya. Ibaratnya pengen penelusuran lah gitu ya. Benar nggak sih yang diomongin sama Tika gitu kan? Kok masa sih sampai se ekstrim itu gitu kan? Nginep sama istrinya. Nginep sama istrinya di ruang tengah, kita ngampar kasur, aku sih di kamar. Ternyata Ustadz sama istrinya semalaman gak tidur. Dia cerita, tapi aku malah ngerasa enak, aman tidur nyenyak gitu. Pas bangun sholat subuh, aku bangun, mereka udah pada duduk yang kayak ngantuk pucet. Parah, ekstrim nih. Udah kayak gitu. Apa Ustadz, ada apa? Aku bilang kayak gitu. Semalam kita tidur nih, beres kan, selesai ngobrol apa katanya, jam 10-an lah tidur, jam 2 malam katanya, ini pintu, kan pintu yang mau ke dapur tuh berat Kak pintunya, jadi kalau kebuka tuh suaranya kedengeran banget, krekek gitu ya. Ada yang buka pintu, krekek, itu pintu dapur. Jadi pas dia tidur depan pintu banget gitu kan, krekek, perempuan berdiri terus duduk ngeliatin kita. Hah? Iya, langsung, Ustaz, itu apa masih yang sama nggak sih perempuannya? Aku bilang gitu. Soalnya kalau yang waktu yang sering mah perempuannya ya aku ceritain kayak gitu ya, rambutnya gini, lusuh, ininya baju. Iya teh, kan emang aku kalau tiap lihat yang gitu bau amis ya Kak. Mereka bilang bau amisnya tuh nyengat banget teh. Terus si perempuan itu kayak nangis. Katanya gitu, dia langsung kayak duduk, terus dia kayak nangis, terus teh keluar darah-darah teh dari sininya. Jadi kayak yang lebih serem gitu ceritanya. Terus itu siapa Ustadz? Itu siapa? Apa itu tuh masih makhluk yang sama? Kenapa? Kata aku teh dia datang terus. Ya ditanya katanya sama Ustadz tuh, kamu siapa? Kenapa diam di sini terus? Ya enggak, dia bilangnya karena dia transit. Jadi disebut transit tuh nyasar gitu ya. Nyasar terus dia ngerasa di sini banyak teman gitu. Dia ngerasa di sini banyak teman, tapi saya minta tolong, saya pengen didoain, katanya saya pengen tenang. Terus istilahnya kenapa ngeliatin terus gitu kan? Ibaratnya ke aku, ke yang lain mah enggak ngeliatin gitu. Ya karena katanya aku bisa ngasih tahu ke orang, bisa bantu tenang dia gitu. Kayak misalkan ya maksudnya ke Ustadz atau ke siapalah, ke orang yang bisa bantu dia buat tenang katanya gitu. Oh terus gimana Ustadz, sekarang udah nggak ada? Udah nggak ada sekarang mah. Insya Allah itu dia nggak akan ngeliatin lagi katanya gitu. Nggak akan muncul lagi. Udah ya. Terus akhirnya gimana Ustadz nih portalnya? Udah dipindah belum? Teh kalau portal itu kayaknya kita mesti sama-sama berjamaah. Jadi kayak berjamaah doanya gitu, nggak bisa kayak yang ini karena kan ribuan Kak katanya mesti dipindahnya. Terus Ustadz tanya, aku pernah pasang pagar enggak di sini? Gitu loh, ibaratnya magerin gitu ya. Iya. Pagar, aku pikir, oh pernah. Aku pernahnya gini Kak, nih pas awal-awal ke situ kan aku yang kena apa-apa gitu ya. Orang-orang di situ kan ibaratnya semuanya tahu hal mistis lah gitu. Jadi kayak dukun beranak, kayak orang-orang yang paham lah kayak begitu. Sok atuh katanya pagerin, bentengin lah. Ibaratnya. Adalah Kak yang nyaranin suruh nanem haur koneng bambu kuning. Bambu kuning itu mahal Kak, lumayan. Nanam itu di 4 titik, di depan 2, di belakang 2.
nyarinya aja susah gitu Ustadz itu teh. Bagus. Pantesan dari kemarin dicoba untuk mindahin portal tuh kok susah. Ternyata Ustadz tuh udah berusaha banget gitu dari kemarin tuh untuk mindahin portal. Tapi ternyata di penjaranya sama aku sendiri gitu loh Kak. Oh karena dipagerin itu Iya. jadi susah. Nah gitu Oke. jadi ibaratnya. Terus aku bilang ya akhirnya terus harus kayak gimana? Ya udah pagernya kita buka ya. Kita nggak butuh itu. Pagar dari Allah juga udah cukup gitu. Nggak butuh kayak begitu teh. Ya kan aku nggak paham ya gitu ibaratnya. Nah terus aku singkat cerita, aku ceritain lah kamar yang itu mama. Kenapa kok sering banget ada suara ini apa dan lain sebagainya. Nah aku tuh udah udah ini Ustadz yang pertama nih Kak, Ustadz ke rumah pertama tuh aku tuh udah sholat asar jam 4:30. Aku kan kayak dikasih amalan zikir tuh kayak, jadi disuruh zikirnya tuh udah subuh sama asar. Aku masih kayak zikir gitu. Tapi kayak ada yang ngebisikin di sini di telinga aku, pakai bahasa Sunda kayak ngomong indits ya. Apa itu? Itu kayak pergi kamu gitu, tapi kasar banget kayak ngomong gitu, pergi kamu, kayak yang sambil ngebentak. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Wah, apa nih? Apa merasa terancam sama aku atau kayak gimana gitu ya? Duh, aku teh udah berusaha banget gitu ya, udah capek gitu ini dengan serangan-serangan ini teh gitu. Nah tapi abis dari situ aku teh udahlah ngeberaniin diri Kak. Aku kayak keluar kamar, aku diam di ruang tamu, pengen ke kamar mamah, pengen buka pintunya maksudnya gitu. Karena kan pintunya tuh nggak berani buka gitu aku tuh. Ya udahlah Bismillah aja buka pintunya. Sama suami aku buka pintunya. Akhirnya kata suami aku udah dibuka aja lah pintunya, jangan ditutup terus biar kena hawa gitulah istilahnya, kena udara. Ya udah. Tapi malam itu Kak, lampu mati semua. Semenjak dibuka pintu. Terus itu malam malah matinya tuh malam banget, udah jam 9-an kesana gitu, bukan masih sini-sini gitu ya. Kita lagi diem di ruang tengah lagi nonton TV, malam mati lampu. Terus ngelihat keluar, orang lain nggak mati. Terus ngeiniin saklar, suami aku tuh nggak jepret gitu ya. Biasanya kalau ngejepret kan diginiin tuh langsung nyala lagi. Ya udah, baca-baca gitu kita tuh. Bismillah, baca-baca aja, nyala. Habis itu mati lagi Kak. Itu sampai 3 kali. Bener-bener yang kayak kalau pengen pergi sih, pengen pergi ya. Karena buat aku, udah kayak menakutkan banget gitu. Aduh gitu, ini gimana ya, kok kayak gini terus gitu ya. Terus abis itu lihat di kamar mamah, lampunya mati. Tapi yang kita nyala akhirnya. Ya udahlah gitu ya. Terus nggak berani juga lagi nutup pintunya. Udah aja lah, ya udah kita tidur kata suami aku udah. Terus gimana tuh cerita sama Ustadz gitu ya. Jadi apapun ya kita ceritain aja ya gitu. Udah baca-baca aja kata Ustadz gitu. Ya udah dari situ besoknya Kak nih. Setelah sholat asar masih sama. Mau pokoknya kejadiannya tuh kayak mau ke maghrib, udah maghrib gitu ya kayak gitu. Setelah sholat asar tuh kayak diliatin. Kalau aku sih ngelihatnya sih cuman kayak item doang, nggak langsung ditutup lagi pintunya ya gitu. Jadi ngelihat ada suara kayak Aku lagi di ruang tamu, lagi nonton TV sore-sore. Aku buka, lihat kamar mama. Aku buka, itu lagi ditutup sih kamarnya. Aku buka, kelihatan ada dari belakang ya ngelihatnya, hitam gede banget. Cuman aku buru-buru aku tutup lagi. Kayaknya Pap jangan dibuka deh gitu. Soalnya aku tadi lihat hitam gede banget. Kata aku itu bener hitam gede banget dan aku baru lihat. Kalau yang kayak Kunti kayak begitu sih kayaknya udah sering banget ya gitu, ngeliatin kayak gitu. Ini sosok baru lah ya. Iya, sosok baru. Habis itu udah cerita kayak gitu. Udahlah, aku juga nggak mau ganggu lah. Ntar aja lah kalau Ustadz ada waktu gitu ya. Udah diberesin lah, udah jadi mikir kayak gitu. Nah, tapi akunya Kak, serangannya tuh ke aku lagi, ke fisik aku. Kata suami aku tuh, aku lagi pulang dari Bandung, aku dari kafe, lagi biasa jalan-jalan kayak gitu.
lewatin pas arah tanjakan MN nih Kak, kan aku ngelewatin situ ya, ngelewatin arah tanjakan MN katanya, aku tuh tidur dari Bandung tuh tidur, tapi tiba-tiba bangun langsung kayak ke kaca jendela, ke kaca ke depan katanya, sini, ayo ikut sini. Terus kata suami aku gini, ditanya, kamu ngomong sama siapa? Diam, gak usah nanya, aku baik-baik aja. Katanya jawabnya cuma gitu doang. Aku baik-baik aja. Enggak, kamu ngomong sama siapa? Baik-baik aja aku mah. Katanya aku cuma jawab gitu doang. Dan terus yang paling ekstrimnya Kak, aku buka pintu mau turun. Lagi di saat posisi jalan. Lagi posisi jalan. Sampai suami aku sambil nyetir, sambil narik katanya. Udah langsung bawa ke Ustadz. Langsung ke rumah Ustadz itu. Terus Ustadz bilang, nanya aku katanya aku di masker. Gak mau buka-buka masker. Biasanya katanya Teh Tika nggak mau pakai masker, ini pakai terus masker nggak mau dibuka. Teh kenapa? Terus duduknya aku tuh kayak yang diem, duduk kayak begini, tunduk. Teh kenapa? Ditanya sama Ustadz. Aku baik-baik aja, katanya gitu. Masa sih Ustadz aku kayak gitu? Iyalah Teh Tika tadi gitu sebelum sadar katanya. Terus kenapa Ustadz? Kata aku teh gitu. Teh Tika ada yang ngikut lagi katanya. Terus ya udah dari rumah juga sama. Terus udah ngikut dari rumah, yang diam di Teh Tika ngajakin semua tuh buat ngikut. Banyak banget tuh komplotannya, pasukannya katanya, dan itu kunti-kunti semua. Jadi ada katanya perkampungan kunti yang di situ. Di daerah tanjakan MN itu? Iya, katanya. Wallahu alam, aku nggak tahu ya, Kak. Maaf gitu ya. Untuk yang tahu gitu nggak tahu, aku nggak tahu. Cuman katanya seperti itu. Diajakin semua karena katanya masih satu kaum lah gitu ibaratnya, bestie gitu, bestian. Ya udah deh, bawa ke sini banyakan, kata Ustadz gitu. Tapi emang beneran ke bawah itu? Katanya ke bawah semua, ikut ke badan aku. Banyak dong ya? Jadi aku tuh sampai kalau udah kayak gitu aku nggak sadar sama sekali sih Kak. Nggak sadar apa yang aku lakuin atau apa, aku nggak sadar. Makanya selalu suami aku kayak nemenin aku gitu, kalau keluar tuh nggak ingin sendiri. Sekarang mah takut gitu ya. Nah udah diberesin, setelah itu pulanglah gitu ke rumah, biasa seperti biasa, besoknya biasa lagi. Nah, jadi mulai ada serangan-serangan lagi kayak gitu-gitu tuh ternyata udah diberesin, udah dibersihin, portal tuh udah dipindah Kak. Ya singkat cerita ya, portalnya udah dipindah. Tinggal si makhluk yang hitam itu, yang di kamar. Sisa satu nih? Ya. Ya, makhluk yang hitam yang di kamar itu yang nggak mudah ternyata. Harus ada kayak putus dulu, istilahnya ada putus perjanjian ya, bukan perjanjian entah itu perjanjian siapa dengan siapa, wallahu alam. Cuma kan ibaratnya kalau di sini mertua aku tuh korban, jadi akan putus itu istilahnya mah ibaratnya janjinya yang sampai 7 turunan itu kalau diputuskan. Nah terjadilah mediasi sama wallahu alam korin dukunnya gitu, udah meninggal si dukunnya. Ngobrol gini, tapi ternyata makhluknya tuh nggak mau pergi Kak. Tuh ibaratkan kayak nggak mau pergi. Terus kayak mesti aku yang komunikasi, dan aku kayak mesti nyaksiin langsung siapa dia tuh mau apa, kayak begitu loh. Cuman aku tuh sebenarnya kayak nggak berani gitu loh Kak. Akunya jadi kayak diarahkan sama Ustadz kayak mesti berani gitu. Berarti harus ada mediasi ini, mediatornya? Iya, ada mediatornya. Jadi kan selama ini ada mediasi yang bisa diajak ngobrol, dimasukin gitu. Oh ya. Ya, tapi aku tuh kayak diarahkan untuk kayak Teh Tika sendiri nih yang mesti menghadapi makhluk ini. Jadi begini ya Teh, sekarang Teh Tika sama suami yang punya hak rumah ini. Jangan sampai ibaratnya kita itu pindah dan kalah sama makhluk yang enggak ini gitu istilahnya. Jadi Teh Tika yang harus menghadapi ini. Akhirnya dikasih amalan. Tapi semakin aku ngerjain amalannya, ujiannya berat banget Kak gitu. Ujiannya berat banget buat aku gitu. Nah sampai di titik aku tuh tadi ya Kak, yang tadi itu di tanjakan MN itu satu. Terus yang kedua, yang sebelumnya kan pingsan nih ya. Nah yang ketiga Kak, ini aku pakai motor sama suami aku ke Bandung, pakai motor, hujan, tiba-tiba hujan di daerah Cikole. Hujan di daerah Cikole, Grafika, melipirlah ke Indomaret karena kita nggak bawa jas hujan. Suami aku beli dulu jas hujan. Aku tuh berdiri kayak di tiang depan, berdiri nyender gitu kayak gini, ngeliatin ke jalan.
sebenarnya udah diwanti-wanti banget sama Ustadz, nggak boleh sendirian. Ya. Cuman suami aku lupa, ya aku juga lupa karena mikirnya basah-basahan masuk ke dalam gitu ya. Dah aku gini nyender, pas keluar, nah kata suami aku udah nggak sadar tuh dari situ. Kata suami aku diajak naik motor, aku kayak nunduk doang gitu. Mom, naik, ayo naik. Tapi nggak mau pegang si tangannya tuh kayak gini doang gitu. Pegang ke sini, hujan gede katanya. Nih sampai dipakein jas hujan, apa dipakein helm. Wah, ini udah kayak begini lagi, dia udah kayak begitu ya. Sampai diikat lah akhirnya ke depan, sama dia tuh diikat si baju aku tuh ke depan jaket tuh. Karena takut jatuh katanya lemes. Nah, sampai ke arah rumah. Jadi ceritanya Kak, sebelum lewat ke rumah aku tuh, kita tuh harus ngelewatin pemakaman. Pemakaman kampung, dan pemakaman itu tuh kelihatan banget Kak, nggak ada benteng tingginya gitu. Nah setiap lewat rumah itu pasti ngelewatin pemakaman itu kan. Kebetulan itu kita lewat jam 9-an. 9 malam? Ya, jam 9 malam. Sebelum lewat ke kampung, nah lewatlah jalan yang sepi. Arahnya kita jalan ke Panaruban. Lewat ke situ tuh sepi Kak, nggak ada rumah-rumah, nggak ada itu. Di situ ban pecah. Padahal itu motor baru. Ban pecah. Di situ aku kayak yang sadar di situ. Mom. Ah, suami mulai yang mom gitu. Kayak bangun gitu. Hah, di mana ya papi nih? Di mana ya? Nggak mau di sini. Aku langsung kayak gitu karena pas berhenti banget di pinggir-pinggirnya ada rumah villa-villa yang kosong gitu. Itu tuh nggak ada rumah-rumah. Ada villa kosong cuman sebelah kiri gitu. Dan itu udah nggak di ini gitu, nggak dihuni. Nggak mau di sini, ayo maju. Bukan itu, lihat banyak kempes. Gimana dong? Yaudah kamu sadar kan? Sadar gitu suami. Ya sadar lah, aku bilang gitu. Kamu tadi nggak sadar katanya gitu. Oh ya udah aku tuh gitu. Pegang ke suami agak depan katanya biar nggak berat. Ya majulah, alhamdulillah nemu pesantren. Emang sebelah sananya pesantren kan, sebelum arah ke rumah aku tuh ada pesantren. Melipirlah di pos satpam ada orang, alhamdulillah ada satpam berdua. Ternyata pas minta tolong ke satpamnya, maksudnya minta tolong ada ini nggak ya gitu, istilahnya apalah minta tolong gitu biar bisa nyampe. Ternyata alhamdulillah qadarullahnya temennya suami yang jadi satpamnya. Di situ ada teman suami. Mau kemana? Katanya dari mana malam-malam gini? Ya Allah alhamdulillah, katanya habis dari Bandung cerita gini-gini. Ya udah gini aja, motor kamu simpen sini, kamu pakai motor aku pulang gitu. Nanti besok pagi saya bawa ke bengkel, ketemuan di bengkel. Oh ya udah, makasih ya. Nah udahlah, pulang kita pakai motor temennya suami. Nyampe ke sana, setiap lewat makam kalau malam aku pasti tutup mata Kak, karena kelihatan semua. Gitu. Dan itu luas memang ya? Luas Kak, lumayan makamannya gitu. Dan wallahu a'lam ya, menurut cerita-cerita di situ masih ada makam keramat di situ. Gitu. Nah, lewat tuh udah tahu nih, udah mau lewat makam. Aku buru-buru merem kan. Udah kerasa nih udah tanjakan, karena pas udah makam tuh tanjakan jalan ke bawah, udah agak ke rumah aku gitu. Udah kerasa Kak tanjakan. Udah lewat ini mau makam. Aku buka mata Kak. Wah! Langsung teriak. Apa Kak? Yang kelihatan di tanjakan itu tuh ada gapura kan? Setinggi gapura pocong berjajar. Setinggi gapura. Aku pas buka mata kan langsung kayak begini nih. Setinggi gapura itu pocong berjajar, mukanya hitam kayak kebakar. Yang kagetnya banget baru juga buka mata maksudnya. Astagfirullahaladzim. Aku langsung teriak, langsung, Pap cepetan bawa motornya, Pap cepetan ada pocong. Aku langsung ngomong kayak, di mana pokoknya cepetan, nggak mau. Aku langsung kayak gitu nyampe ke rumah, kayak ya ngerasa banget lah kayak di belakang gitu si pocong gitu, karena ngelihat banget depan gitu. Kenapa sih ya Allah, kenapa? Itu tuh kan lagi di jalan bukan di rumah, kata aku teh. Kamu tuh tadi nggak sadar, Mom, di jalan juga nggak sadar. Dari Indomaret aku keluar rumah itu, keluar Indomaret tuh, kamu tuh aku tanya cuman gini doang, suruh naik motor, gini nggak ngomong apa-apa. Masa? Aku teh bilang gitu. Ya udahlah gimana tuh ya, kamu teh kayak gini banget, kata suami teh gitu. Ya udah tidur, katanya teh istirahat, ya aku ganti baju apa segala. Nah malamnya Kak, aku udah tidur sih sebenarnya. Udah tidur, malamnya aku kebangun lagi kayak erup-erup gitu ya. Kayak erup-erup, kayak ngerasa ditindihin pocong.
gitu. Yang aku lihat di atas aku tuh pocong kayak berdiri. Nah, terus ceritanya suami aku juga cerita nih, dulu 5 tahun kan gak diisi Kak rumahnya. Selama 5 tahun itu pernah kakaknya tidur di situ, lagi main ke situ, lagi main ke kampung itu. Oke, berarti nggak Sebelum. kosong ya? Nggak kosong banget Kan emang gitu. gak kosong banget Kak, Iya. kasur apa semua Iya, masih masih ada. ada. Masih ada. Jadi lagi main ke situ ke rumah saudara, nginep lah di rumah istilahnya. Nginep di rumah, dia tiba-tiba pas bangun Kak, mukanya udah di atas langit-langit, nempel mukanya. Oke. Huh? Jadi dia pas bangun tuh langsung di langit-langit. Kayak dia ngerasanya kayak erup-erup, tapi dia nempel gitu badannya. Terus dia baca-baca, dia balik lagi ke bawah. Balik lagi jatuh atau gimana? Enggak, jadi ngerasa kayak udah di bawah lagi gitu. Kayak udah jadi kayak tidur di kursi sofa gitu. Iya. Dia langsung pulang malam itu juga. Gitu, itu satu. Terus kejadian yang kedua, dia bawa teman lagi main ke situ, diajakin ke situ, tidur di situ. Temennya tiduran juga di sofa itu yang sama di ruang tamu. Temennya langsung kayak yang erup-erup, langsung kayak begitu. Ditanya, dia nggak mau bilang apa-apa, tapi dia pengen langsung pulang. Dia langsung pulang. Besoknya dia bilang, ketindihan yang nindihin katanya gede banget hitam. Nah, terus yang ketiga, temennya adik ipar, dia ajak main ke situ, abis liwetan lah, acara liwetan kayak gitulah, main-main. Terus tiduran juga di sofa itu, masih. Bangun-bangun, subuh jam 4 ada di dapur. Dipindahin. Iya, dipindahin. Jadi mulailah cerita-cerita gitu ya, kayak ada ipar kayak apa. Terus kayak masih ngeyakinin ke aku dengan aku yang seperti itu gitu, suami yang ngelihat aku kayak gitu, kita bener masih mau tinggal di sini. Cuman aku bilangnya gini, oh sayang banget nih, udah disertifikatin, udah atas nama aku, udah apa. Terus aku tuh sebenarnya ngerasa nyamannya karena asri banget, sawah ijo Kak gitu, yang gak kita temuin di kota. Ngeliat pemandangannya, wah mahal gitu kalau menurut aku pemandangannya gitu. Aku betah lah di situ. Nah, tapi singkat cerita, setelah yang itu, mulailah Kak, aku bisa ketemu sama si sosok makhluk yang hitam itu, yang di kamar mama. Jadi sering aku cerita, ngobrol-ngobrol sama mama, aku tanya-tanya sama mertua aku, gimana sih ceritanya, kata aku teh. Akhirnya mama cerita, tahun 79 itu pertama kena serangannya. Tiba-tiba dia itu baru lahirin Kak, baru lahirin anak yang kedua. Dia kena mental sampai nggak sadar sama anak, sama apa segala, anaknya juga sampai dititipin ke orang gitu. Terus akhirnya ada orang yang ketemu nggak sengaja di angkot, ketemu orang Banten gitu ya, diobatin lah, ya ceritain lah kayak gitu, hampir sama. Jadi orang yang ngirimnya itu udah nyupata, udah ngutuk lah ibaratnya. Sampai 7 turunan. Okay. Sama kayak begitu. Akhirnya si mama disaranin untuk pindah rumah. Jangan nempatin rumah itu lagi gitu. Akhirnya bikinlah pindah rumah. Dia tuh setelah ada 3 tahunan, 4 tahunan sakit, dia pindah rumah. Rumah itu sebenarnya tetap ada, jadi kayak cuman sebulan sekali gitu, kayak begitu. Nah, alhamdulillah mulai berangsur sih, mulai membaik. Tapi sakitnya itu sebenarnya kalau buat aku sih nggak logika ya Kak. Dia itu setiap hari gatal-gatal, tapi gatal-gatal nggak ada ininya, nggak ada bekasnya. Gitu. Terus bentolnya pun nggak ada apa nggak gitu. Ada. Terus kalau udah jadi kayak borokan Kak, dia borokan Kak. Cuma sampai sini. Borokan. Udah ke dokter, udah apa dan lain sebagainya. Itu. Tapi alhamdulillah qadarullahnya sama, dikenalin sama ustadz itu, borokannya sembuh. Terus itu Kak, sebadan badan Kak, dari atas sampai bawah tuh kalau udah jadi juga bengkak. Bengkak kayak gimana bengkak Kak? Itu semua bengkaknya. Dan itu bengkak itu kasihan, sakit banget katanya sebadan badan kayak gitu. Dia juga udah ngerasa ini sakit masih waktunya belum sembuh. Dia selalu bilang kayak gitu, ini sakit belum waktunya sembuh. Cuman singkat cerita, nah dia nangis lah saat ceritanya, dia nangis. Dia bilang kalau misalkan ada yang bisa sembuhin atau apa gimana caranya, tiap malam juga doa kok gitu istilahnya, minta sama Allah gitu ya, minta petunjuk. Akhirnya ya aku juga ngerasa kayaknya mungkin apa ini jalan dari Allah ya. Aku mungkin juga di sini mungkin diuji sama Allah, mungkin salah satu korban. Tapi mungkin ujian ini tuh kita mesti nolong semuanya. Ya aku sama suami istilahnya beretikat untuk
kita jangan kapok, itu udah lebih dari 1 tahunan Kak. Terus-terusan diserang kayak begitu. Nah di titik udah 2 tahunan, singkat cerita, aku udah kapok sebenarnya. Kayak udah ke Ustadz, aku capek. Bisa gak sih diselesain? Gimana caranya aja Ustadz? Jujur Kak, aku habis-habisan Kak, mobil 2. Sampai ke harta ya? Betul, Ya, sampai ya. ke materi Kak. Karena dari istilahnya ibaratnya aku ngerasa banget, udah mah aku sendiri pribadi aku sedang disantet. Saat itu, saat pindah ke situ tuh sebetulnya aku sedang disantet kata Ustadz. Aku tuh nggak tahu. Terus aku pindah ke situ di rumah korban santet. Ya. Terus aku pun di situ ada yang nyantet, yang nggak suka sama aku usaha di situ, ngerasa kesaingin. Dari warga situ? Dari warga situ. Dari warga situ dan dari dukun di situ. 2 yang nyantet aku di situ. Terus aku pikir ini bisa diselesaikan nggak? Finalnya kayak gimana aku nggak tahu, cuman aku udah pasrah sama Allah. Aku udah di titik kayak habis-habisan Kak. Di titik sampai jujur suami aku untuk pergi dinas sampai pinjem motor ojek nyewa setiap hari. Karena motor kita 2 juga nggak ada, mobil 2 nggak ada. Udah kejual semua? Iya, saking habis-habisannya. Aku juga pikir ini kok apa yang diomongin bener ya? Sampai ke fisik sakit gitu aku, sampai kayak habis-habisan kayak gitu dan sebagainya. Nah udah 2 tahun lewat tuh Kak, aku tuh pengen banget hamil. Anak itu anak yang kelima. Aku pengen banget hamil anak yang kelima. Memang sih itu semuanya anak aku sesar. Memang itu resikonya tinggi banget gitu ya. Tapi sebelumnya udah konsultasi gitu. Masih aman? Nggak apa-apa. Masih aman? Kan soalnya kan pasti ada batas ya kan kalau sesar itu. Iya gitu. Jadi anak kelima itu sesarnya 3 kali, kuret 1 kali. Gitu. Kata dokter ya harus benar-benar diiniin gitu ya, high risk gitu. Gak apa-apa lah, mungkin ini rezeki dari Allah. Di samping Allah kasih ujian, diambil semuanya. Aku pikir gitu. Alhamdulillah dikasihlah hamil di situ. Tapi ujiannya ternyata dari awal hamil tuh Kak, aku nggak bisa gerak. Sakit luar biasa di bagian bawah, sakit luar biasa di bagian bokong. Jadi kalau kayak duduk begini Kak, aku ngangkat nggak bisa. Harus pakai kursi roda, harus pakai kayak gimana-gimana. Aku pikirnya ya mungkin ini memang dari itu ya, resiko itu. Tapi di samping dari situ juga aku serangannya masih ada gitu. Tapi dari situ ternyata Allah juga bukakan. Nah, aku kayak dikasih waktu untuk, karena aku udah nggak bekerja sama sekali Kak, udah bener-bener stop. Usaha tutup. Iya, usaha tutup. Sampai jujur Kak, usaha yang tadinya maaf penghasilan aku 50-60 juta sebulan bisa bener-bener drop. Aku jualan apa Kak? Jualan pop es 3 ribuan, jualan seblak. Usaha yang itu di depan. Aku sampai ke usaha kayak begitu. Saking apa ya buat sehari-hari pemasukan gitu. Tutup juga warungnya. Karena aku nggak sanggup berdiri. Udah tahu hamil itu. Udah tutup lah gitu. Akhirnya tutup. Di situ ya udah aku pengen fokusin ibadah aja. Fokusin zikir. Ya udahlah Ustadz, aku pengen bener-bener hijrah. Tuntun aku aja gitu. Aku pengen belajar hijrah, pengen belajar istiqomah. Kalau misalkan ini jawaban dari Allah gitu, bimbing aku gitu. Kayak sampai di titik kayak gitu, udah di titik yang pasrah aja lah sama Allah Kak. Terus Ustadz bilang gini, ada ujian untuk teteh. Ujiannya apa? Teteh zikir ini, amalan ini. Yakinkan sama Allah 100% bahwa yang menggenggam dunia itu Allah. Bahwa yang memberi itu Allah. Oh ya udah, karena memang ini yang aku lihat syar'i ya jalannya gitu ya selama ini. Akhirnya aku benar-benar fokus sama suami aku ngamalin yang Ustadz kasih. Iya. Diujinya apa Kak? Ternyata Ustadz tuh nggak bilang ujiannya seperti apa. Ternyata Allah tuh ngasih ujian langsung. Seminggu aku nggak punya beras Kak. Saking habisnya. Nggak punya beras. Dan aku orang yang nggak pernah bilang sama orang atau sama orang tua aku nggak punya apa, enggak. Kita bilang baik-baik aja gitu ya. Melewati ini semua udahlah gitu, cukup kita aja gitu berdua. Nggak punya beras,
di titik yang gimana nih, uang harus cukup buat nyewa motor, tiap hari harus kerja gitu kan. Ya udahlah, akhirnya coba amalin itu terus aja ya. Akhirnya aku mintanya beras sama Allah. Ya Allah, anak-anak aku pulang sekolah siang ini. Aku wiridnya duha, Kak. Anak-anakku pulang sekolah, suami aku pulang nanti siang. Aku mau masak apa? Cuman punya air doang. Gak punya apa-apa, tapi aku ngerasa memang yang Allah kasih, hati aku tetap tenang, Kak. Gak ngerasa hati aku yang kayak apa gitu, enggak. Ya Allah, kirim aku beras, kirim aku makanan yang bisa aku masak untuk keluarga aku. Aku yakin Allah kasih itu, gitu. Aku udah selesai, udah zikir, udah apa, Kak. Aku duduk di ruang tengah sama anak aku yang kecil. Dek, doain ya, mudah-mudahan dapat rezeki sekarang, biar bisa makan, gitu. Aku bilang gitu. Akhirnya apa, Kak? Ada yang ngetok pintu. Tetangga aku yang pinggir, Mak Eweh namanya. Aku masih ingat banget. Neng, ya Mak. Neng, Mak tadi panen di sawah. Nih beras 5 kilo. Nyak, ini mah berasnya beras enak. Sok sekarang Cina cobain. Mereka nggak tahu keadaan aku kayak gimana. Mereka mah cuman kayak ngasih aja lah kayak gitu. Yeah. Mereka juga kan nggak tahu keadaan gimana. Aku langsung yang, Mak, ya Allah Mak. Aku langsung suntangan dia. Aku, Mak, ya Allah, Mak nuhun pisan ya Maya, makasih ya Maya, makasih. Ibaratnya aku sampai kayak makasih karena aku tahu yang kirim Mak itu Allah gitu ya. Yeah. Aku langsung sujud syukur. Aku langsung masak nasi, Kak. Habis itu nasi udah beres, Kak. Nggak ada kan lauknya. Habis itu ada yang ngetok pintu lagi, Kak. Ada yang ngetok pintu lagi. Teh. Dia itu yang pernah diruqyah sama Ustadz juga. Jalannya dari aku. Jadi ada tetangga-tetangga juga yang ikut kebantuin lagi tuh diobatin. Teh, dia bawa ember. Aku bawa genjer. Aku bawa kangkung. Bawa ini sebagian buat teteh. Bawa sebagian tuh banyak banget, Kak. Ya Allah, Bi, ini dari mana? Dari sawah, dari kebun tadi, metikan cina banyak. Alhamdulillah. Nuhun ya, Binya, makasih, kata aku. Langsung dimasak genjer, Kak. Datang anak-anak, datang suami. Percaya, Kak, aku seumur hidup gak pernah istilahnya mah hidup seperti itu, ya Allah, gitu. Malah aku ngerasa bersyukur saat Allah kasih ujian itu. Nasi, Kak, dimasukin ke wadah yang besar, dicampur sama genjer. Makan sama-sama sama anak suami. Tapi di titik sedihnya itu saya bisa bersyukur. Yeah. Selama ini Allah kasih berkelimpahan harta, saya nggak pernah ngerasa susah. Hidup selalu punya pembantu, ya kan. Hidup saya dari pagi bangun sampai malam mau tidur saya kerja. Saya nggak pernah susah. Saya bisa ngasih apapun yang anak-anak saya mau, tapi mungkin nggak ada rasa syukur ya, Kak. Tapi di titik itu saya sangat mensyukuri, saya cuma makan sama genjer sama nasi. Tapi saya sambil mengucap, Pap, Nak, enak ya. Nikmat banget ini teh makannya. Gak pernah ya kita makan di kafe kayak seenak ini, di restoran seenak ini. Ini mah dari Allah datangnya teh gitu. Dari situ, Kak, saya berpikir Allah itu emang ajaib. Gak pernah kok bikin kita nggak bisa, nggak punya gitu. Betul. Pasti kasih rezeki. Aku terus ngamalin itu, Kak. Selama 2 bulan, aku diuji seperti itu, Kak. Aku nggak pegang uang. Selama 2 bulan, 2 bulanan lah, aku diuji seperti itu. Terus ada aja yang kirim, Kak. Mau itu tahu, ikan seger, Kak. Mau itu yang kirim udang sekotak. Gitu. Yeah. Dari istilahnya dulu yang member-member minum aku yang dulu ke situ gitu, kirim udang, kirim apa makanan, padahal kondisinya mereka nggak tahu kondisi aku seperti apa, mereka bawa oleh-oleh gitu habis dari mana. Tapi aku bersyukur banget ini tuh wah sekarang mau buat aku gitu. Nah masuklah, Kak, setelah 2 bulanan nih. Nah tiba-tiba aku udah sholat, waktu itu sholat asar sama, aku masih zikir di sholat asar, karena dikasih amalannya udah asar. Aku tuh kan ngeliat kayak ada lalu lalang, mondar-mandir, jalan gitu, kayak suara jalan gitu ya. Aku tuh posisinya di kamar, lagi duduk di atas sajadah. Tapi akunya kayak di ruang tamu, ngerasanya gitu. Aku tuh kayak ngerasa duduk di sofa,
aku ngelihat makhluknya, sosoknya itu kayak ayam Kak. Ayam bulu-bulu hitam ayam, tapi ada sayapnya, ada kaki ayam. Cuman ininya yang bedanya mukanya Kak. Mukanya dia bertaring atas bawah gitu. Bertaring atas bawah, terus matanya merah, si mulutnya tuh darah-darah. Dia tajam ngelihat aku yang lagi posisi duduk di sofa. Tapi posisi aku tuh padahal di kamar. Iya. Aku diam di sofa, terus di ayam itu, aku bilangnya ayam itu ya, di ayam itu ada nempel baju-baju anak aku. Kebetulan beberapa bulan ini anak aku yang laki-laki sakit gatal-gatal kayak nanahan gitu, nggak sembuh-sembuh. Jadi nggak cuman ke aku, ke anak-anak juga kena. Kok ada bajunya si AA ya? Di ininya, di sayapnya. Jadi di sini ada baju loh Kak gitu, ada baju anak-anak. Aku tahu banget itu baju anak-anak aku gitu. Kok ada baju anak-anak aku nempel gitu di sayapnya. Terus dia tuh kayak bilang, aku mau di sini karena aku udah disuruh dikirim di sini seumur hidup. Aku langsung kepikiran, seumur hidup mungkin mertua aku. Ya, karena aku mikirnya langsung dia kan dari dulu ya di situ. Udah aku kayak langsung balik lagi ke astagfirullahaladzim. Oh ini ya, ini kali ya makhluk yang hitam itu, sosok hitam itu gitu. Udah aku ceritalah sama Ustadz, aku udah ketemu gitu. Ini gimana? Nah setelah itu Ustadz datang ke situ Kak. Aku tuh kayak diperlihatkan Kak, ada di bawah itu. Jadi keramik di rumah aku itu, keramiknya itu nggak sama di tengah tuh. Ada ini kayak begini, 2 ubin kayak gini, panjang. Keramiknya tuh nggak sama di tengah-tengah. Ternyata keramik itu dulunya pernah dibongkar. Oke. Sama yang ngobatin. Nah, tapi aku pun dikasihin lihat di dalamnya itu Kak, ada kayak kain kafan yang udah ngikat. Di dalamnya ada kayak paku, kayak ada barang-barang kayak begitu Kak. Terus ada bangkai ayam hitam di dalamnya tuh. Tapi si bangkai ayamnya itu dia ininya lehernya udah diputus gitu, berdarah. Nah terus dari situ gimana ya, kata aku tuh, aku pengen anak aku sehat, aku nggak mau juga kena serangan terus. Jadi aku ngerasa selama makhluk itu ada di situ, aku ngerasa kayak sesek gitu, kayak sesek aja, rumah itu kayak pengap gitu selama ada itu di situ. Terus gimana caranya? Nah terus siang-siang besoknya Kak, aku lagi duduk di ruang tengah kayak anak-anak kecil kayak main gitu. Tapi anak-anak kecilnya siluet kayak anak-anak kecil main, cuman pakai kaos oblong sama celana dalam kayak anak-anak kecil main. Terus lewat. Terus ada ular sepotong Kak, ular sepotong tapi segede betis gitu ya, lewat. Ular sepotong itu ularnya gimana? Jadi ularnya nggak ada buntutnya gitu Kak. Ular sepotong lewat dari arah gerbang gitu ke depan. Terus kayak ngeliat ada kerongkong tinggi banget, hitam tapi jalan dari arah gerbang ke dapur gitu Kak. Kerongkong itu apa? Kerangka. Oh, kerangka tulang-tulang. Jerangkong. Kayak gitulah apalah bahasa Indonesianya ya. Tapi hitam Kak, kayak kebakar gitu. Kayak kebakar. Dia jalan ke dapur gitu. Mulai ada makhluk-makhluk yang nggak biasa aku lihat. Bukan baru lagi gitu. Ini apaan ya gitu maksudnya. Kok ada lagi yang kayak begini-begini. Jadi ternyata walaupun portalnya udah dipindah Kak, mereka itu sudah biasa ke jalan itu gitu. Mereka nyasar katanya. Mereka nyasar kemana nih jalannya? Tapi mereka masih ke jalur itu gitu. Kemana teman-temannya nggak ada. Biasa ketemuan di situ ibaratnya. Biasa reunian di situ kok nggak ada. Kalau kata Ustadz ya. Terus gimana kata aku teh? Nggak bisa ditutup atau kayak bagaimana? Ntar kalau ada makhluk-makhluk yang membahayakan keluarga aku, gimana? Ya ibaratnya itu makhluk-makhluk transit ya gitu kayak gitu. Cuman nah yang paling ininya gitu, aku masih fokus sama si makhluk hitam gitu. Aku masih fokus ke kamar itu gitu. Jangan sampai gitu istilahnya. Yang aku takutkan Kak, makhluk-makhluk yang baru-baru transit itu kayak tahu gitu, ada makhluk yang punya energinya kuat banget di situ. Yang aku takutkan malah jadi betah gitu, diam di situ gitu kan, betah diam di rumah.
aduh ini beresinnya udah mulai lama lagi, aku mulai takut kayak gitu. Akhirnya setelah dimediasi-mediasi terus Kak, beberapa kali terus aku terus amalan, bisa dipindah. Bisa dipindahnya dari kamar keluar ke teras Kak, si makhluk itu. Si makhluknya aja Si nih, makhluk tapi itu, yang oke. hitam itu. Bisa dipindah. Oke. Iya, bisa dipindah. Jadi nggak boleh diem di kamar. Boleh kalau kamu masih mau di sini, tapi nggak boleh diam di kamar. Karena energi kamu buat kita-kita itu bikin sakit gitu istilahnya. Terus Teh sekarang buka kamarnya Mama, beresin kamarnya, pakai lampu yang terang gitu kan. Terus kalau bisa mah ditidurin kayak sama siapa kamarnya gitu. Ya nggak ada yang berani lah, mana mau tidur di situ gitu kan ibaratnya. Dari situ Kak, tapi pas dipindah ke depan tuh kalau menurut aku masih sama. Masih banyak kayak makhluk, ada pocong gitu. Pocong-pocong tuh Kak banyak banget ternyata Kak. Pocong-pocong tuh nggak pocong yang cuman kayak begitu doang bentukannya gitu. Pas makhluk itu di depan, nah sakit, aku sempat sakit lama Kak. Sakit sampai semingguan itu masih hamil kan. Masih hamil yang nggak bisa aktivitas tuh. Oke. Itu posisinya udah dipindah ke depan Kak. Itu posisi udah pindah ke depan, akhirnya karena satu dan lain hal, terus ada juga istilahnya mertua aku bilang kayaknya Mama bisa sembuh, tapi Tika sama suami aku ya gitu sama si AA mesti pindah ke sini katanya, ke rumah yang sekarang. Jadi memang suami aku udah punya rumah yang sekarang itu kita udah kepasang pelang jual sebetulnya. Kita belilah rumah yang di sana yang bekas mertua. Ya udahlah, jadi nggak jadi dijual, kita mau pindah aja ke situ ngedeketin mertua, ibaratnya mengurus mertua lah. Terus ngobatin dia istilahnya mah gitu, fokus. Akhirnya Kak dijual. Tapi sebelum dijual itu Kak, memang nggak mudah juga ya kita mau keluar dari situ juga ujiannya Kak. Kenapa gitu. tuh? Jadi kayak nggak boleh. Oke. Iya, kayak nggak boleh aja gitu. Terus akunya kayak ujiannya ke aku tuh saat akunya udah fix pengen banget keluar, aku nggak mau ngelepas rumah itu. Aku nggak mau pindah. Jadi suami aku kayak ngebujuk aku untuk pindah tuh susah banget. Terus aku ngerasa kayak ada yang kayak ada yang ngebisikin gitu. Kayak ada ngebisikin sambil kayak ngelus, jangan keluar. Udah, kamu di sini aja gitu kayak gitu. Jangan keluar gitu kayak gitu. Cuman aku tuh jadi nangis, nggak mau pindah, padahal udah fix mau pindah tanggal segitu. Terus udah kayak disuruh kalau pindah tuh nanti harus jam sekian, harus hari ini, gitu kan, orang tua bilang kayak gitu ya. Kata aku mah udah nggak percaya kayak begitu. Ternyata nggak boleh tuh ngomong kayak begitu Teh. Oke. Jadi kayak ibaratnya aku tuh tidak boleh menyepelekan hal kayak begitulah Kak gitu. Nah akhirnya pas sebelum pindah malamnya tuh aku tuh diliatin satu sosok gitu, satu sosok kayak pakai bajunya masih baju kayak ijo gitu Kak, baju ijo kayak pakai mahkota gitu, pakai ada melatinya ke sini gitu. Aku nggak tahu beliau siapa ya. Cuman dia bilang kayak begini gitu, kayak jangan pindah, kalau misalkan kamu pindah di sini gelap. Cuman aku tuh bawaannya Kak, dia cuman ngomong kayak gitu, tapi si hati aku kayak sakit hati banget gitu, kayak sakit hati banget gitu mau ikhlasin rumah ini. Kayak bilang, aku kayak mimpi, itu mimpi malam mimpi, tapi aku bangun subuh tuh, aku bangun kayak wangi kayak wangi bunga gitu, wangi bunga-bungaan, tapi kayak bukan bunga melati ya, kayak bunga kuburan gitu, kayak bunga kuburan, bunga apa gitu. Terus langsung duduk, ya Allah, aku niat melepaskan rumah ini, memang bukan aku ingin meninggalkan hal yang buruk, nggak apa-apa itu mah aku terima. Jadi pelajaran untuk aku, untuk hidup aku bilang kayak gitu, aku sekarang ingin beramal, ibadah, pengen ngurus mertua aku. Jadi aku tuh kayak harus akad gitu ke diri aku sendiri, aku tidak menyesali atas semua yang sudah aku temui di situ gitu. Aku bahagia menemukan semuanya ini, bahkan semuanya Allah ambil pun dari aku gitu, nggak apa-apa, itu semua titipan, harta yang aku punya itu titipan. Jadi sampai kayak aku tuh kayak ngomong sendiri tanpa nggak di ini loh gitu sama rumah itu Teh. Akhirnya aku keluar, aku pindah sampai ke rumah yang sekarang aku pindah, itu dibeli sama sama tetangga di situ juga, dibeli tapi renovasi ulang. Alhamdulillahnya. Total direnovasi. Aku bersyukur sih ya, ngerasa total direnovasi gitu. Tapi ya
wallahu alam ya, makhluk yang hitam itu karena kan nggak mungkin direnovasi kan si makhluk ya. Karena mau gimana pun Kak, kalau aku nggak pindah ternyata tetap istilahnya, maaf, suami aku tuh masih turunan ketiga. Jadi tetap kayak harus pindah dari situ. Dan aku pikir mungkin kalau yang ninggalin rumah itunya bukan turunan, mungkin nggak akan jadi kenapa-napa mungkin ya gitu. Karena kata Ustadz juga mau gimana pun teh, ini si istilahnya ibaratnya disapu berapa kali pun dia nggak akan kesapu, tetap aja ada. Kalau misalkan masih ditinggalin sama turunannya, ya udah akhirnya aku merelakan lah, pindah aja lah udah ke sini yang sekarang gitu kayak ceritanya. Dan sudah aman kah untuk Mbak Tika sendiri setelah pindah? Kalau cerita udah aman semenjak pindah ke rumah ini, kalau untuk kiriman-kiriman kayak begitu mah udah aman, alhamdulillah Kak ya, alhamdulillah aman, ngerasa aman. Cuman kadang ada aja dikasih penglihatan untuk ke mertua. Mertua ada yang datang ke mertua. Tapi di rumah yang sekarang Kak, bukan di rumah yang itu. Ada sosok apa itu ke mertua. Kayak aku pindah dari situ Kak, tapi kayak langsung ke mertua sekarang ngeliatinnya gitu, penampakannya. Sampai mertua aku tuh nggak mau tinggal sendiri di rumahnya. Jadi hadap-hadapan rumah aku ini rumah mertua, seberang-seberangan gitu. Mama tuh, jadi singkat cerita kemarin nih, baru kemarin Kak, Mama tuh ini banget nggak ngerasa padahal itu masih siang Kak, jam 1-an. Ngerasa ada perempuan katanya yang lalu lalang ngeliatin Mama. Padahal Mama tuh ngerasa selama ini nggak takut di rumah. Dia cuma ngomong kayak gitu aja. Oh, baru ngerasain takut itu? Itu akhir-akhir ini, baru kemarin-kemarin. Dan singkat cerita Kak, ujiannya yang paling berat di aku pindah ke rumah. Yang ini, aku di usia hamil 7 bulan, bayi aku meninggal. Nggak ada. Jadi beratnya aku hamil, akhirnya di akhir endingnya kayak gitu ujiannya. Sampai bayi nggak ada gitu. Tapi ya udah ikhlas sih Kak. Tapi keempat anak Mbak Tika sehat-sehat kan? Sehat. Sudah sembuh juga yang itu? Alhamdulillah Kak. Setelah yang diobatin, yang baju ketemu itu sembuh Kak. Alhamdulillah seminggu dari situ berangsur sembuh gitu. Jadi kayak mesti komunikasi dulu, ketemu kayaknya ya gitu. Iya. Abis dari situ alhamdulillah, itu lama banget Kak sakitnya, anak aku kasihan sampai ke ini telapak ininya, sampai semua ke sini. Banyak ya? Banyak, laki-laki kelas. Tapi satu anak aja? Iya, itu yang laki-laki aja. Kalau yang itu yang kecil mah itu sering nangis gitu kalau malam kayak gitu ya. Dia juga kan pernah Kak nangis ngelihat. Dia langsung bilang. Bilang apa dia? Mom, itu ada pocong. Mom, itu ada cewek bajunya merah. Mom, itu ada ini. Jadi dia kayak langsung ngomong kayak gitu. Gitu. Pernah yang paling ini mah dia lagi ditungguin sama yang bantuin, yang ngasuh. Aku lagi keluar, lagi kerja. Katanya dia buka kamar. Buka kamar aku, dia langsung teriak, nangis, langsung panas Kak. Gak tahu lihat apa. Gak cerita dia? Nggak cerita, nggak mau. Dia pas ditanya lihat apa, nangis aja. Cuman kalau kata Ustadz katanya dia lihat hal yang sangat takut, bikin dia takut sampai panas. Nah, lalu ini kan santet itu sampai turunan ya. Suami ngalamin apa kalau suami ini? Kalau suami aku sih dia nggak dikasih lihat ya Kak, makhluk-makhluknya nggak dikasih lihat. Cuman suami aku tuh kayak ya itu aja, ngalamin hal yang aku alamin tuh. Dia tuh kayak masa sih sampai kayak gini? Enggak sih, dia nggak ngelihat apa-apa. Sakitkah juga gitu? Sakit enggak ya? Enggak, malah kuat dia. Oke. Suami aku kuat, tapi akunya yang kena. Tapi pernah nanya kenapa suami kok sampai nggak kenapa-napa gitu? Nah itu ceritanya beda lagi Kak. Oh, ceritanya beda. Ternyata aku baru tahu. Jadi ceritanya aku baru tahu setelah 1 tahun aku dibersihin rumah, dibersihin sama Ustadz itu. Aku ngeliat suami aku lagi duduk depan kasur Kak, main HP dia. Aku lewat, pintu kebuka nih, pintu kamar. Aku lewat, kok ada monyet. Aku lihat lagi sampai 2 kali Kak. Aku sampai lihat monyet. Di mana ya? Di kamar. Jadi aku lihat suami aku bukan suami aku lihat gorila monyet gede. Demi Allah itu Kak. Iya, serius. Aku sampai yang ini
Serius gitu ya. Sampai aku telepon sama Ustadz. Jadi selama aku atau rumah aku di Ruqyah, Kak, suami aku selalu bilang gini, aku nggak ada apa-apa, aku mah nggak ada apa-apa. Ternyata kata Ustadz, barulah Ustadz bilang, Ustadz tolong liatin suami aku tadi lihat siang tadi dia pulang sekolah itu, dia ngajar ya, pulang sekolah itu dia monyet, dia bukan suami aku. Tapi aku bilang ke Ustadz doang, aku nggak bilang ke dia. Iya. Enggak, aku nggak bilang. Iya, bisa berantem kalau bilang. Iya, kan aku bilang dia, aku lihat kamu monyet langsung. So, Ustadz bilang, masa sih Teh? Coba nanti kita lihat, kita mediasi. Nah, akhirnya aku ngasih jalan-jalan dulu lah Kak sama suami aku. Aku nggak langsung kayak gimana ya, maksudnya arahnya jalan-jalan tapi ke rumah Ustadz. Karena kayak seolah-olah kayak dia tuh nggak mau dibersihin selama ini sama aku Ruqyah tuh. Cuman nganter-nganter doang lah gitu. Bawalah ke rumah Ustadz. Kata Ustadz, isinya bukan monyet doang. Monyet, macan, harimau, sama ular, Kak. Jadi ternyata diisi. Ya? Ada suami sih. Jadi ternyata dia diisi, Kak. Tapi diisi sama bapaknya sendiri. Dulu waktu dia mau masuk akabri usia 16 tahun. Wallahu alam, aku kan nggak tahu perihal kayak begitu Kak. Jadi katanya diisinya di sini sama batu inten diisinya, katanya untuk biar tahan sama. Kayak begitu. Dan masih ada sampai di Subang tuh kayak gitu malah murah katanya. Kental. Masih ada sampai sekarang? Nggak ada. Sekarang kalau masih ada ya aku nggak mau Kak sama monyet. Enggak Kak, tapi serius Kak. Serius, nyata aku alamin sendiri setelah di Ruqyah, setelah dibersihin. Aku nggak kenal suami aku 3 hari. Berubah 180 derajat. Apa yang dilihat apa? Jadi setelah dia di Ruqyah, di rumah Ustadz di Ruqyahnya, dia langsung ngomong kayak begini. Dia bangun sadar habis di Ruqyah. Ustadz, maaf pakai bahasa Sunda. Maaf, kalau kamar mandi di mana ya? Ustadz pikir dia bercanda, karena suka bercanda kan orang. Oh silahkan, sebelah sana kamar mandinya gitu kata Ustadznya. Dia langsung, oh iya maaf. Dia maafnya kayak, maaf gitu. Sambil jalan maaf gitu. Ustadz langsung nanya sama aku, itu bercanda apa beneran? Katanya, kok jadi berubah? Iya. Abis pulang dari Ustadz Kak, aduh malu banget. Di jalan mau pulang, mau ke rumah, kaca mobil dibuka semuanya, setiap orang yang dia lewatin, maaf Bu maaf Pak, maaf ya lewat ya Pak. Kayak beda orang serius Kak. 3 hari nyampe ke rumah, ketemu anak-anaknya, ini siapa? Anak-anaknya sampai langsung yang, kenapa sih Papa? Katanya kayak begitu berubah. Ih, si Ruqyah kata aku teh gitu. 3 hari Kak berubah. Terus dia nanya ke aku siapa, ketemu di mana gitu. Terus dia tuh cerita katanya dia ngerasa ada yang narik anak kecil, anak aku yang keempat. Ada yang narik anak kecil, ayo pulang. Dia cuma ngerasa kayak gitu katanya. Jadi cuma ngerasanya dia kenal sama anak yang keempat doang. Sama anak yang lain dia nggak ngerasa itu anaknya gitu. Karena ternyata wallahu alam ya, disebut sukma itu sukmanya di luar selama dari 16 tahun. 3 hari Kak aku nggak kenal, serius. Kebiasaannya, pakai bajunya, cara ngomongnya semua dia berubah. Dan itu nyata. Nah itu jadi Kak, maksudnya suami aku tuh. Kalau adanya suami aku. Terus ingetnya gimana lagi Mas? Ingetnya pas gimana itu? Udah semingguan kesini. Udah seminggu sih. Iya, dia mulai udah tahu kan, udah mulai adaptasi apa segala. Oh baru nih? Enggak, setahunan kita proses Ruqyah, masih di rumah yang dulu. Oh, setelah itu dia baru adaptasi lagi? Baru adaptasi nih. Oh ini gini, ini tuh anak, ini gini. Oh ini anak. Saya pernah buat anak ini. Gak sadar Kak, serius itu. Aku serius ngalamin dia sampai makan atau apa. Tuh kayak aneh gitu. Ini tuh ke rumah di mana ya gitu. Ini tuh apa ya gitu. Sampai nanya-nanya kayak gitu. Padahal itu rumah dia kan gitu. Iya, sampai kayak gitu Kak. Dan itu tuh nyata gitu aku alamin. Iya. Nah, ini kan yang soal mertua nih. Tadi sempat dibilang sakitnya gatal-gatal. Selain itu ada lagi nggak? Sakit apa lagi? Itu kan sakit bengkak sebadan badan Kak, terus borokan. Ini dari sini sampai itu sini. Yang paling sering? Itu yang paling sering, tapi alhamdulillah yang baru-baru Kak, ini? Alhamdulillahnya itu setelah proses selama 2,5 tahun aku beresin rumah,
ternyata mama juga ikut berangsur sembuh. Oh, oke. Tapi berangsurnya kayak gatalnya sembuh tuh gitu. Satu-satu ya. Kalau bengkaknya sembuh mah baru-baru sekarang saat setelah kita pindah ke rumah yang ini. Jadi kayak mesti langsung gitu diobatin kayak gitu. Alhamdulillah sih sekarang tinggal dia itu sekarang malah mulai penampakan itu dia mertua aku sekarang. Badan sembuh tapi penampakan. Iya, dulu beliau nggak gitu katanya. Sekarang malah dia ngeliat di rumah. Jadi beliau nggak betah di rumah sendiri. Pasti sekarang di rumah aku terus. Gitu. Nah, kemudian yang portal itu, soal portal ya. Dipindahinnya kemana ini? Jadi, ke rumah orang? Enggak. Enggak ke rumah orang, kasihan banget orang lain. Iya. Jadi kalau aku tanya nih, kalau boleh cerita ya, aku tanya ini makhluk dikemanain selama di ruqyah, kan aku nanya ya, terus ini portal dikemanain. Jadi ternyata kalau prosesnya syar'i itu, kita itu ya fokus minta sama Allah aja, ditaskil dulu Kak, makhluknya semuanya disyahadatin, dimasukin Islam, dan insya Allah Allah yang udah ambil. Jadi istilahnya mah ada markasnya Allah gitu, istilahnya mah untuk hal-hal makhluk yang seperti itu mah jangan dipindahnya kayak ke gunung lah, jangan dipindahnya kayak kemana, katanya orang-orang ada yang begitu kan. Dan kebanyakan kalau kayak ke gunung kemana-kemana itu bisa datang lagi. Gitu. Kita pasrahin aja sama Allah, karena setelah ditaskil disyahadatin katanya mereka sudah berubah. Gitu. Jadi tapi berarti nggak tahu kemana itu dipindahinnya ya. Oke. Terakhir deh, ini kan berarti orang yang waktu itu ngucurin air ya ke rumah itu ya. Siapa itu? Aduh, aku nggak bisa bilang deh kayaknya. Gini karena aja deh. Tetangga. Oh, tetangga ya? Iya, tadi maksud aku apakah warga sana atau beda orang? Masih warga sana. Bukan warga sana gitu. Warga sana, dan yang aku kagetnya ya warga sana. Dan itu kan selama ini kelihatan banget gitu. Dan setelah itu Kak, yang meyakininya sebetulnya, aku kan bilang aku tahu orangnya siapa. Selama ini aku nggak pernah ada komunikasi atau nggak kenal sama orangnya, juga nggak kenal gitu. Karena aku cuma kayak sebatas say-hi doang kan. Setelah dibersihin, setelah apa Kak, dia sebetulnya kirim ke aku sering, beberapa kali, sampai aku pernah sampai sakit parah, kayak diapain gitu badan aku ya, kayak dipukulin gitu. Dianya datang lagi di depan Ustadz, jadi kayak goibnya gitu, dia ngomong bantuin aku lepasin ilmu ini. Oh, malah dia yang terjebak sama ilmunya sendiri. Alhamdulillahnya mungkin Allah kasih hidayah ya gitu. Dianya bilang tolong bantu lepasin ilmu ini, karena aku juga katanya sama nggak bisa ngelepasin ilmu ini sendiri. Akhirnya dibantulah ngelepasin ilmunya secara goib Kak. Besoknya Kak, Ustadz kan bilang gini, besok kamu akan ketemu nyatanya sama orangnya, katanya. Orangnya akan nanya duluan sama kamu. Selama ini gak pernah kan nanya ke aku. Orangnya akan nanya duluan sama kamu, tapi maaf, orangnya dalam keadaan sakit. Dia pakai jaket, kayak pakai ini gitu, sakit. Tapi dia nungguin kamu lewat depan rumah. Nyata. Aku keluar, aku naik mobil mau pergi. Dia nanya Kak. Biasanya gak pernah sama sekali. Neng mau kemana? Ikut atuh Sina. Oh iya, kapan-kapan ayo ikut jalan-jalan ya. Aku nggak bisa ngucapin siapanya gitu. Langsung lihat-lihatan sama suami aku. Demi Allah, Allah tuh nyata ya. Tapi sampai merubah seseorang sampai kayak begini, sampai nanya ke aku, dari situ Kak, kita baik. Perempuan atau laki? Laki-laki. Oke. Dan beliau dipercaya jadi orang tempat nanya selama ini juga. Gitu, di situ tuh. Oke. Ini sebelum ditutup mungkin Mbak Tika ada pesan ke teman-teman yang lagi nonton gitu. Ya. Aku cerita di sini, aku cuman istilahnya pengen sharing aja. Mungkin kali aja ada teman-teman juga yang serupa sama seperti aku, mungkin tinggal di rumah yang nggak tahu latar belakangnya beli rumah atau ngontrak atau apa ya, latar belakangnya mungkin itu rumah bekas apa, atau rumah mungkin ada penunggunya doa atau apa, dan itu mempengaruhi mungkin ke rumah tangga atau ke pekerjaan, dan itu kita ngerasanya kayak biasa-biasa aja gitu ya, kayak itu cuman ujian. Mungkin bisa jadi itu
sama hal kayak aku Ya. gitu ya. Mudah-mudahan gitu ini jadi petunjuk juga buat teman-teman gitu ya, istilahnya mah. Mudah-mudahan juga kita dijauhkan dari segala hal-hal godaan seperti santet dan lain sebagainya, guna-guna Ya. ya kayak gitu-gitu. Oke, terima kasih untuk pesannya Ya, Mbak Tika. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mbak Tika izin pamit. Bye. ya.